Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Fitratullah dengan NIM 114210014 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021, asal Nusa Tenggara Barat dari kelas Ilmu Tanah D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran tanah oleh minyak. Baik, yang pertama ada topik bahasan di mana pada pemaparan materi saya kali ini saya ada menjelaskan 4 topik bahasan. Yang pertama ada tanah dan minyak, lalu pencemaran tanah, solusi, dan ada contoh dari studi kasus. Selanjutnya pada pokok bahasan pertama yaitu memahami tanah dan minyak, di mana dari pengertiannya sendiri, tanah adalah hasil pelapukan batuan yang bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dan organisme seperti vegetasi atau hewan yang hidup di atasnya atau di dalamnya. Di samping percampuran bahan mineral dengan bahan organik, maka dalam proses pembentukan tanah akan terbentuk lapisan-lapisan tanah atau biasa kita sebut dengan horizon. Lalu yang kedua ada pengertian dari minyak. Minyak sendiri merupakan salah satu sumber energi utama dalam masyarakat modern, di mana seiring dengan perkembangan ekonomi sosial dan transportasi, permintaan minyak akan naik secara drastis. Namun, selama eksplorasi, penambangan, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan produk minyak itu akan sering dijumpai berbagai kecelakaan kebocoran minyak, di mana hal ini dapat menyebabkan pencemaran serius terhadap tanah dan air tanah. Lalu yang selanjutnya ada pengertian dari pencemaran tanah itu sendiri. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan, zat, atau unsur lain ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat ataupun unsur hara tersebut menjadi racun bagi tanaman serta dapat mengganggu ekosistem biota tanah, di mana jika tanah ini tercemar juga dapat menyebabkan tanah tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, efek tumpahan minyak pada ekosistem daratan diperkirakan akan menjadi akut dan pemulihan alami tanah yang tercemar akan berjalan dengan lambat. Lalu di sini ada pencemaran tanah oleh minyak bumi. Sebelumnya, minyak bumi termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, di mana peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa setiap produsen yang menghasilkan limbah B3 hanya diizinkan untuk menyimpan limbah tersebut paling lama 90 hari sebelum diolah dan perlu pengelolaan yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan sekitarnya. Selain itu, minyak yang merembes ke dalam tanah juga dapat menyebabkan tertutupnya suplai oksigen dan meracuni mikroorganisme tanah sehingga dapat mengakibatkan kematian mikroorganisme tersebut. Selain itu, tumpahan minyak yang mengandung senyawa berbahaya dapat menurunkan kestabilan tanah dan mendegradasi fungsi tanah hingga dapat menyebabkan lahan itu kritis bahkan mati dan tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada polutan minyak bumi, terutama yang ada di permukaan tanah, akan menyebabkan sifat fisik seperti porositas, kadar air, serta sifat kimia yaitu pH, total karbon organik atau TOC dari tanah berubah ke berbagai derajat. Misalnya ruang-ruang tanah yang gembur menjadi padat, kandungan air dan kandungan oksigennya berkurang, sirkulasi nutrisinya melambat, dan struktur asli dari tanahnya tersebut berubah, sehingga dapat mempengaruhi permeabilitas tanah, dispersi, dan kombinasi partikel tanah, komposisi bahan organik tanah, serta kombinasi bahan organik dan partikel tanah. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama ini ada bioremeditasi, di mana prinsip utama dari bioremeditasi ini adalah memanfaatkan metabolisme mikroorganisme untuk mengubah pencemar menjadi senyawa tidak toksik, dan mikroba yang digunakan akan mati dengan sendirinya saat pencemar habis terdegradasi, di mana ada 3 metode yang digunakan yaitu biotenuasi, bioaugmentasi, dan biostimulasi. Untuk bioremediasi ini merupakan alternatif pengolahan lingkungan yang cukup murah, baik peralatan, konstruksi, maupun operasionalnya dibandingkan dengan metode yang lain. Selanjutnya ada soil washing, di mana soil washing merupakan proses reduksi volume atau meminimalisi limbah, di mana partikel tanah yang mengandung mayoritas kontaminan dipisahkan dari fraksi bulk tanah atau kontaminan disisihkan dari tanah dengan larutan kimia dan dipulihkan dari larutan dalam bentuk substrat padat. Selanjutnya di sini ada studi kasus, di mana studi kasus yang saya ambil yaitu kilang minyak Pusdiklat Migas Cepu yang berada di Blora, Jawa Tengah.
di mana limbah minyak akibat tumpahan minyak atau oil spill pada operasi kilang minyak Pusdiklat Migas ini berasal dari buangan air yang bercampur dengan minyak pada saat pengurasan atau drain tangki timbun. Sampel dari penelitian ini adalah air tanah dengan jumlah sampel sebanyak 7 sampel yang terdiri dari 1 sampel limbah kilang minyak, 2 sampel air sungai, dan 4 sampel air sumur penduduk sekitar kilang minyak. Sedangkan untuk sampel tanah sebanyak 4 sampel di sekitar outlet limbah. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa tanah di daerah ini telah tercemar sejauh 184 meter dari outlet atau lokasi kilang minyak, sehingga untuk kualitas tanahnya sendiri dapat dikatakan bahwa semakin jauh jarak tanah dari outlet limbah tersebut, maka kualitas tanahnya juga akan semakin baik yang ditunjukkan dengan adanya jumlah kadar minyak yang semakin kecil. Kualitas tanah yang aman pada lokasi ini yaitu pada jarak lebih dari 184 meter dari outlet limbah. Selanjutnya, tumpahan minyak pada permukaan tanah di area ini dapat mencemari lingkungan, terutama tanah dan air, di mana ketika suatu tumpahan minyak telah mencemari permukaan tanah, maka tumpahan tersebut dapat menguap, tersapu oleh air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian akan terendapkan sebagai zat kimia beracun di tanah, yang dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air permukaan maupun air tanah. Selain itu, tumpahan minyak dapat menurunkan kestabilan tanah dan mendegradasi fungsi tanah hingga dapat menyebabkan lahan kritis ataupun mati. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan selesailah pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Firza Pitratullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.